Nah, sudah direkam dari ini, Bapak. Kita mulai ya. Baiklah. Oke. Ayo, Bu. Selamat siang, Bu Lis. Selamat siang Bu Suci. Saya perhatikan dari tadi sepertinya Ibu sedang tidak baik-baik aja ya. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, sebenarnya saya ini sedang membutuhkan bantuan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi nih Bu. Ada apa ya, Bu? Apa bisa diceritakan kira-kira apa masalah yang sedang Bu Lismi hadapi? Ini Bu, saya itu mempunyai seorang murid, namanya itu Abel. Dia itu seorang anak perempuan. Anak ini pendiam, tapi anak ini juga usil ke teman-temannya. Dia itu suka mengganggu teman-temannya, begitu. Makanya anak-anak yang lain itu tidak mau Bu berteman sama Abel. Oh begitu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan ke depan untuk Abel ini? Eh, saya berharap ini Bu, saya berharap Abel itu bisa bermain dengan teman-temannya lagi, bisa ceria lagi gitu kan seperti teman-teman yang lain, dapat bersosialisasi dengan cara yang baik kepada teman-temannya begitu Bu. Kira-kira apa yang menjadi akar permasalahan sehingga Abel ini dikategorikan nakal oleh teman-temannya dan teman-temannya tidak mau bersosialisasi dengan Abel, Bu? Kalau melihat riwayat dari keluarganya sih, Abel ini kan seorang anak yang korban perceraian dari kedua orang tuanya ini Bu. Abel ini juga tinggal bersama neneknya. Kedua orang tuanya Abel ini jarang menghubungi Abel. Mereka sibuk kerja dan ayahnya pun sudah menikah lagi begitu. Sehingga Abel ini kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi anak ini pendiam dan cara untuk mendapatkan perhatian itu dari guru dan teman-temannya itu dengan cara yang negatif itu Bu, yaitu jahil kepada teman-temannya. Seperti itu. Apakah kenakalan Abel ini dilakukan setiap hari, Bu? Iya Bu, setiap hari, tapi tidak kepada semua teman-temannya, hanya anak-anak tertentu saja yang menjadi korbannya Abel itu Bu. Oh begitu. Kira-kira dengan kejadian ini, sikap teman-temannya di kelas gimana ya, Bu? Sikap teman-temannya di kelas itu menjauh dari dan memberi label ini uh, Abel itu anak yang nakal gitu Bu. Jadi saat misalnya ada kegiatan berdoa, duduk bersama di karpet itu, anak-anak yang lain itu tidak mau duduk bersebelahan sama Abel gitu kan. Sehingga saya mengambil tindakan untuk mengamankan Abel dengan cara Abel duduk di pangkuan saya. Terkadang ketika saya lengah sedikit, anak ini tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah teman-temannya. Tiba-tiba juga memukul dan mendorong teman-temannya yang sedang berdoa. Tak jarang Abel juga menendang kaki, menendang temannya dengan kaki itu, Bu. Oh begitu. Kira-kira Bu, saya mau tahu respon dari anak-anak yang mendapat serangan tiba-tiba, kan tadi ada serangan tiba-tiba gitu ya Bu ya dari Abel. Iya, iya. Respon dari anak-anak yang mendapat serangan tiba-tiba dari Abel itu gimana Bu? Respon anak-anak itu yang mendapat serangan tiba-tiba itu kalau anak yang diam dia pasti akan menangis itu Bu. Tapi kalau uh, anaknya yang berani itu dia akan melawan Abel dan itu kadang membuat saya itu kewalahan gitu Bu di kelas itu dalam pengkondisian kelas gitu. Oh begitu. Jadi permasalahan yang sedang Bu Lis hadapi ini intinya kenakalan yang terjadi pada Abel ini ya, karena ada masalah yang terjadi di keluarganya gitu kan, sampai anak ini nih bisa kita kategorikan sebagai anak korban dari perceraian ya, yang tinggal bersama neneknya gitu kan ya.
Iya, Sekarang, upaya apa kira-kira yang akan Ibu Lismi ini akan Ibu Lismi ini lakukan gitu, untuk mengatasi, kejadian-kejadian tersebut gitu, sehingga ke depannya Abel ini tidak akan mengganggu teman-temannya di kelas lagi, jadi kelas Bu Lismi itu bisa menjadi kondusif, Abel juga bisa bersosialisasi gitu dengan teman-temannya. selama ini yang saya lakukan yaitu mengajari Apel minta maaf setelah melakukan kesalahan begitu Bu. Bersama bersalaman gitu bersama teman-temannya gitu dan mengucapkan kata maaf. Sampai Oh. sejauh ini baru itu Bu yang saya lakukan gitu. Oh, oke. Upaya yang Bu Lis lakukan sudah bagus. Kira-kira apa hasilnya, Bu, dari apa yang sudah Ibu upayakan selama ini? Apakah ada perubahan dari sikap teman-temannya ini kepada Abel? Memang sejauh ini apa yang sudah saya upayakan itu belum terlalu banyak perubahan gitu Bu. Jadi teman-temannya ini masih tidak mau berteman dengan Abel gitu, masih menjauhi Abel gitu. Jadi memang dan stigma negatif, label negatif itu masih terjadi pada Abel begitu Bu. Oke. Apakah Ibu sudah menghubungi orang tua Abel, Bu? Mencoba untuk menjalin atau membangun komunikasi gitu dengan orang tuanya, mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan Abel selama ini di sekolah gitu. Sehingga dari orang tua juga ada tindak lanjutnya gitu ya. Mungkin untuk memberikan perhatian lebih kepada Abel gitu. Karena menurut saya ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, Bu, sehingga bisa mengganggu teman-temannya juga, mengganggu proses belajarnya juga gitu. Karena ibu harus memberikan perhatian lebih ke Abel gitu. Iya Bu, baik Bu. Saya akan mencoba menghubungi kedua orang tuanya supaya dapat memberikan perhatian lebih kepada Abel dan ketika Abel itu membuat kesalahan, Abel juga harus minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya juga akan mengalihkan sikap-sikap negatif Abel kepada permainan atau pembelajaran yang menyenangkan sehingga membantu Abel dapat belajar secara maksimal. Apel juga dapat belajar secara berkelompok sehingga dapat membantu sosialisasi Apel kepada teman-temannya. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya yang sudah akan Ibu lakukan nantinya gitu, membangun komunikasi dengan keluarganya Abel, juga membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Itu nantinya semoga yang Ibu lakukan ini bisa menangani sikap negatif dari Abel, dari Ananda Abel ini untuk kedepannya gitu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, Bu, saya sudah lega dalam menemukan solusi apa yang sedang saya hadapi di kelas gitu. Setelah ini, Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan yang dialami oleh Abel ini? Komitmen yang akan saya lakukan ke depan yaitu saya akan membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Saya juga akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai sebuah pembelajaran. Jadi sikap-sikap negatif Abel ini dapat diminimalisir begitu Bu. Dan saya juga akan melibatkan orang tua dalam mencari mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi begitu. Jadi pendekatan ini dengan pendekatan ini semoga dapat meminimalisir sikap-sikap negatif yang selama ini dilakukan oleh Abel begitu Bu. Oke, keren sekali yang Ibu ingin lakukan. Semoga apa yang Bu Lismi inginkan ini, komitmenkan ini dapat Ibu lakukan, menjadi sebuah komitmen untuk Ibu juga untuk mengatasi permasalahan yang Ibu rasakan dan juga permasalahan Ananda Abel juga tentunya. Terima kasih Bu berkat dukungan dari Ibu permasalahan yang saya hadapi ini jadi terselesaikan. Dan sekarang perasaan saya jadi lebih lega Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, tetap semangat ya Bu Lismi kita untuk mendidik dan menjaga Baik Bu, terima kasih. Oke, lanjut kita Bu. Lanjut Bu, lanjut. Oke.
Sudah, Bu? Bentar, sebentar Bu, sebentar Bu, sebentar. Oke. Bentar ya Bu ya. Uh, kita mulai ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum Bu Suci, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lis, selamat siang. Ada apa nih Bu? Sepertinya saya melihat ada sesuatu yang mengganggu di pikiran Ibu. Bagaimana? Adakah yang bisa saya bantu gitu Bu? Iya nih Bu, mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktunya Bu Lismi. Begini Bu, saya ingin menceritakan satu masalah yang sedang saya hadapi dan saya pikirkan sekarang Bu. Saya minta siapa tahu Ibu juga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, dengan sangat senang hati Bu. Kira-kira apa yang dapat saya bantu dan kira-kira apa yang akan kita diskusikan hari ini gitu. Apa yang menjadi Begini, permasalahan Ibu? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini dan saya harap setelah diskusi ini juga saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan mengerjakan tugas di kelas. Oh, begitu. Coba Bu Suci ceritakan apa yang menjadi kendala Ibu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya melihat beberapa siswa yang ada di kelas saya itu malas dalam mengerjakan tugasnya di kelas gitu. Jadi dari 36 siswa, terkadang ada 10 sampai 12 siswa itu yang terlambat untuk mengumpulkan tugasnya. Padahal setiap hari saya selalu menanyakan Bu kepada anak-anak, berefleksi kepada mereka bagian mana dari materi yang sudah saya jelaskan itu yang belum mereka pahami. Namun setelah evaluasi, masih hanya ada beberapa anak, masih sedikit anak yang semangat gitu dan antusias untuk mengerjakan tugasnya di kelas. Bahkan anak-anak yang dominannya, anak-anak itu menunggu untuk mengerjakan tugasnya itu menjadi PR di rumah gitu. Oh, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada setiap kali Ibu mengajar begitu? Iya Bu, jadi keterlambatan ini itu, sudah sangat sering gitu terjadi pada saat saya mengajar di kelas mereka. Begitu. Oh, kira-kira begitu ya Bu ya. Apa Eee, yang menjadi kendala gitu Bu? Sehingga anak-anak ini menjadi tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan mengakibatkan keterlambatan dalam mengumpulkan tugas itu Bu. iya Bu, mungkin pada mata pelajaran fisika ini, saya merasakan anak-anak itu kurang antusias gitu Bu, sehingga mereka itu, ketika saya mengajar di kelas gitu, mereka lebih menunjukkan, kepasipan pada saat, saya minta untuk mengerjakan tugas di kelas, dan ketika saya menjelaskan materi-materi pembelajaran di kelas. Jadi mereka lebih cenderung tidak antusias, bahkan jadi lebih pasif gitu Bu. Kalau boleh tahu Bu Suci, bagaimana cara mengajar Ibu di dalam kelas itu? Kalau boleh saya jujur Bu, di kelas itu saya hanya menyuruh anak untuk membuka buku mata pelajaran mereka, yang mereka dapatkan dari perpustakaan atau bahkan dari, LKS yang mereka punyai, terus kemudian, saya menjelaskan di depan. Jadi lebih dominannya itu seperti menggunakan metode ceramah gitu Bu, satu arah gitu, tidak ada, eee, komunikasi yang lebih gitu siswa. Kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana respon anak-anak itu terhadap metode pembelajaran yang Ibu terapkan begitu?
Kalau dari kegiatan pembelajaran biasanya, Bu, hanya ada 2 sampai 3 anak yang merespon aktif gitu. Bisa diajak untuk bertanya, bisa menjawab pertanyaan yang biasanya saya ajukan gitu. Jadi ketika kita lihat responnya itu hanya ada 1, 2 orang yang bisa kita ajak untuk tanya jawab. Namun sebagian besar dari mereka itu, lebih cenderung ke pasif dan tidak bersemangat gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya permasalahan. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Suci kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu, upaya apa yang akan Bu Suci lakukan ke depan? Selama ini saya sering mengingatkan di grup anak-anak, Bu, untuk mengerjakan tugas. Mungkin ke depannya saya juga akan mengingatkan di, grup, eee, dengan ketua kelas atau juga saya akan mengingatkan kepada wali kelasnya. Mungkin dengan begitu wali kelasnya jadi lebih, bisa mengingatkan secara personal, seperti itu. Berarti itu sudah diingatkan melalui grup WhatsApp kelas, wali kelas, dan ketua kelas, begitu ya Bu ya. Dan hasilnya pun masih tetap sama meskipun sudah diingatkan berkali-kali, begitu ya Bu ya. Dan Iya. tadi Bu Suci juga sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode tanya jawab itu hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Bu Suci bisa ingin merubah metode apa yang akan eh, bisa bisa membuat anak itu lebih tertarik lagi dalam mengikuti pembelajaran fisika yang Bu Suci laksanakan di kelas begitu. Oh iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak mencoba menerapkan satu metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang mungkin bisa lebih menarik gitu ya, Bu, ya. Sampai anak-anak juga lebih antusias dan lebih semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan di kelas gitu ya, menggunakan beberapa media. Oh iya, benar juga, Bu. Ya, itu adalah sebuah upaya yang sangat bagus yang akan Bu Suci laksanakan. Selain dengan metode tanya jawab seperti itu, jadi kalau yang sudah dilaksanakan itu kan anak-anak mungkin jenuh atau mungkin bosan atau mungkin tidak tertarik, begitu kan? Jadi anak-anak ini menunda-nunda pekerjaannya atau mungkin kurang paham terhadap pembelajaran apa yang Bu Suci lakukan di kelas gitu. Jadi dengan metode yang akan Bu Suci laksanakan, uh, semoga anak-anak ke depannya itu tidak jenuh lagi, begitu ya Bu ya. Iya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya lakukan itu memang membosankan, tidak menarik minat mereka untuk belajar gitu dan lebih ke satu arah gitu. Hanya saya yang menjelaskan tanpa memberikan kesempatan kepada mereka. Ya mungkin itu yang menjadi salah satu penyebabnya mereka bosan seperti itu. Jadi apa yang akan Bu Suci lakukan dalam untuk pembelajaran selanjutnya sehingga dapat menarik minat belajar anak di dalam kelas itu Bu? Ya Bu, saya mungkin yang pertama akan merefleksikan pembelajaran fisika saya selama ini dari segi siswa dan mungkin saya juga akan bertanya kepada rekan-rekan sejawat saya gitu ya Bu ya. Terus seperti yang Ibu sampaikan tadi juga saya mungkin akan mencari gitu metode dan model pembelajaran apa yang bisa membangkitkan semangat dan antusias anak-anak gitu. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu lebih menarik gitu dan juga mencari berbagai media-media yang interaktif lagi gitu Bu. Jadi anak-anak tuh lebih semangat dan antusias gitu dalam pembelajaran fisika nanti dalam kelas seperti itu. Ya, benar sekali. Langkah yang Bu Suci ambil itu sudah tepat dan saya sangat setuju dengan apa yang akan Bu Suci lakukan. Syukurlah Bu Lis, saya sekarang sudah sangat lega ketika sudah menceritakan semuanya dengan Ibu. Saya mendapatkan solusi dari apa yang sedang saya alami sekarang ini, yang saya pikirkan gitu selama ini. Alhamdulillah saya sudah sangat lega gitu Bu. Setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bu Suci lakukan?
Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan yang pertama mencari dulu referensi-referensi tentang metode, model yang bisa menarik minat siswa, yang bisa membuat siswa, semangat dalam belajar gitu. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran itu, menerapkannya di dalam kelas dengan metode, model yang bisa menarik minat mereka, yang lebih menarik, menyiapkan beberapa media pembelajaran juga, Bu, serta, metode pembelajaran yang variatif sehingga minat belajar siswa itu lebih besar gitu. Jadi mereka bisa mengembangkan dirinya gitu dalam pembelajaran ke depannya. Wah, keren sekali apa yang akan Bu Suci laksanakan. Semoga Bu Suci mampu melaksanakan ke depannya di dalam kelas. Semangat ya Bu Suci ya. Iya Bu, sama-sama ya Bu Lismi. Terima kasih atas ide dan masukannya selama ini ya. Sama-sama Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.